Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita di maghrib kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dipilih sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya makhluk yang masih di atas kekafiran. Kita dipilih sebagai orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk bisa mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah, tempat terbaik yang ada di muka bumi, yang bisa memberikan kelapangan pada hati kita, jalan keluar pada masalah kita, menjadi cahaya dalam kehidupan kita dengan melalui perintah salatnya, dengan melalui kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan melalui kalimat doa ihdinas siratal mustaqim. Dan di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan dari pertemuan sebelumnya dari mempelajari kitab Mi'atul Mufsidati fil Ukhuwah, 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan. Dan alhamdulillah kita di pertemuan kali ini sudah masuk ke yang 71 yang bisa menjadi sebab merusak persaudaraan seorang hamba. Kata penulis al-mudahanah, seseorang mencari-cari muka sebagai penjilat di hadapan saudaranya. Apalagi kalau saudaranya sudah tahu bahwa orang ini memang cuma mau cari muka di hadapannya supaya dia mendapatkan kedudukan di sisinya, atau dia bisa diberi harta, atau menjadikan dia ridho setelah dia berbicara yang kurang bagus kepadanya. Ketahuilah bahwa itu termasuk dari sifat kemunafikan, dan itu termasuk dari perkara yang diharamkan. Maka dari itu Allah kabarkan tentang bagaimana orang-orang munafik mencari-cari muka di hadapan Nabi, ingin menjadi seperti orang yang beriman di hadapan Nabi. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau Muhammad bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak kepadamu. Jadi orang munafik baik kelakuannya kepada Nabi bukan karena dia mengagungkan Nabi, bukan karena dia memberikan pengagungan kepada Nabi, tapi cuma supaya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kedudukan kepada mereka, supaya mereka tidak diketahui bahwa hakikatnya mereka adalah musuh Islam secara tersembunyi yang merusak Islam dari dalam. Kemudian yang ke-72 yang bisa merusak persaudaraan, ayyakuna sahibu wajhain. Seseorang memiliki dua muka. Mungkin dia memiliki ketika bicara di hadapan saudaranya baik, tapi ternyata ketika pergi di saudaranya yang lain dia cerita buruk saudaranya yang tadi dia cerita baik. Ketika saudaranya ini tahu bahwa ternyata ketika di hadapannya dia berbicara bahwasanya dia membela saudaranya ini dan itu, tapi ternyata berbicara di B lain yang dibicarakan di hadapannya. Ketika saudaranya tahu, maka terjadilah perpecahan di antara mereka. Maka dari itu ini di antara dari keburukan manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia seburuk-buruk manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam musnadnya, syarrun nazi dzal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Seburuk-buruk manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki dua wajah. Dia datang ke sana dengan wajah yang lain dan datang ke sini juga dengan wajah yang lain. Tentunya ini diantara hal yang diharamkan. Seorang mukmin jelas yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kebenaran dia
dan kebatilan dia berpaling. Kemudian yang ke-73 yang bisa merusak persaudaraan, kata penulis, at-taksiru fi adabil hati. Seseorang memiliki sangat sedikit adabnya ketika dalam menelpon. Mungkin dia menelpon saudaranya di waktu tidur, mungkin dia menelpon saudaranya di waktu makan, mungkin dia menelpon saudaranya di waktu saudaranya sedang bekerja. Akhirnya saudaranya merasa terganggu. Dengan sebab itu bisa merusak persaudaraan di antara keduanya. Kemudian yang ke-74 di antara yang merusak persaudaraan, kata penulis, dikul ufuki. Seseorang menghalang-halangi jalan seseorang. Entahkah dia menghalangi saudaranya. Misalnya kalau saudaranya pedagang, dia juga seorang pedagang, saudaranya terlihat sudah mulai meningkat, dia cari barang-barang yang KW mungkin dia jual lebih murah dari saudaranya, sehingga langganan saudaranya itu berpaling kepada dirinya. Ataukah apa saja yang bisa menghalangi saudaranya. Entah dia memperkecil langkahnya, ataukah dia menghacker. Kalau sekarang banyak yang jualan online, biasanya dicuri akun saudaranya yang sudah laris akunnya, dia hacker, dia ambil akunnya, sehingga saudaranya itu tersempitkan jalan kesuksesannya dan kesuksesan saudaranya berpaling dari dirinya. Memang pada saat itu dia sukses, akan tetapi tidak ada sesuatu yang dibangun dari keburukan kecuali akhirnya pasti akan membinasakan. Kemudian yang terakhir, yang ke-75 di antara yang bisa merusak persaudaraan, al-mannu bil autiyati. Seseorang menyebut-nyebut pemberiannya kepada saudaranya. Mungkin di saat itu dia bantu saudaranya karena ada rasa haru, tapi karena ada pertengkaran di antara mereka sehingga dia sebut-sebutkan, dulu saya cuma kasih kamu begini, dulu seandainya bukan saya yang bantu kamu begini, kamu tidak begini. Akhirnya persaudaraannya menjadi yang erat, menjadi lenggang. Yang tadinya saling mencintai akhirnya saling membenci karena adanya sebutan pemberian dari saudaranya. Dan itu Allah Azza wa Jalla mengharamkan, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan sedekah-sedekah kalian dengan kalian menyebut-nyebut pemberian kalian, apalagi sampai menyakiti orang yang kalian infakkan. Ini yang bisa kita berikan, inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya di antara yang merusak persaudaraan adalah seseorang mencari muka di hadapan saudaranya. Kedua, seseorang memiliki wajah dua, yaitu lain bicaranya di hadapan saudaranya dan lain juga bicaranya di hadapan saudaranya yang lain. Kemudian yang ketiga, kurangnya adab dalam menelpon yang bisa mengganggu kehidupan saudaranya. Kemudian yang keempat, seseorang menghalangi jalan-jalan saudaranya. Dan yang terakhir adalah seseorang menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan kepada saudaranya. Semoga memberikan manfaat dan peringatan kepada kita. Kita mempelajari keburukan sebagaimana kata Hudzaifah radhiyallahu an, ta'allamtu syarra la syarri walakin li tauqihi. Saya mempelajari keburukan bukan agar saya terjatuh dalam keburukan. Kita mempelajari keburukan ini agar kita tidak terjatuh dalam keburukan tersebut, sehingga terjadilah perpecahan di antara kita. Dan sebaik-baik bekal adalah ketika kita tidak memiliki perpecahan di sesama kita, perpecahan di hadapan Tuhan kita, perpecahan bersama Rasulullah SAW karena kita tidak menjalani jalannya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.